Gadis itu menangis dan berlari keluar kamar. Adegan ini membuat para pria di luar banyak tertawa. Kemudian seorang pria bertato keluar dari dalam. Ada juga ekspresi kepuasan di wajahnya. Sekarang Dewa Kematian perlahan menuju ke tempat itu. Pertama dia berurusan dengan penjaga junior di pintu. Mendengar gerakan di luar, orang-orang di dalam segera bergerak. Pria bertato itu membiarkan anjing-anjing itu keluar untuk memeriksa terlebih dahulu. Setelah beberapa saat anjing itu kembali dari koridor. Pria bertato itu membuka kalungnya. Ada bom di atas. Setelah ledakan maut, wajah itu terungkap. Pria bernama Rock adalah pembunuh yang sangat terkenal. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Bagi mereka yang melihatnya telah pergi ke lubang. Setelah memecahkan pria tato, dia dengan santai meninggalkan tempat kejadian. Rock baru saja pergi belum lama ini. Crawford adalah petugas pertama yang tiba di tempat kejadian. Dia awalnya akan meminta beberapa petunjuk dari juniornya yang masih mati. Siapa sangka nama ini bahkan tidak akan mati. Ketika dia hendak pergi, kemudian selongsong peluru berlapis emas menarik perhatiannya. Waktu mundur beberapa tahun, Crawford dan rekannya Tom sedang menjalankan misi di pelabuhan. Saat itu, dia bertemu dengan seorang pembunuh yang sangat sulit. Orang ini adalah Rock. Crawford sayangnya ditembak ke tanah oleh musuh. Dalam bahaya, Tom berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Rock juga jatuh ke air, hidup dan mati tidak diketahui. Setelah itu, keduanya awalnya mengira mereka telah memecahkan yang lain. Tapi Rock belum mati. Dia menemukan alamat rumah Tom. Membunuh seluruh keluarganya. Ketika Crawford tiba, satu-satunya petunjuk yang tersisa di tempat kejadian adalah cangkang berlapis emas. Dalam 3 tahun ke depan, Crawford selalu mencari keberadaan Rock. Tapi masih belum ada petunjuk. Sekarang setelah petunjuk muncul lagi, saya memutuskan untuk mengambil tindakan kali ini. Jadi Crawford menoleh ke Benny sebagai penjual petunjuk. Dari mana Benny tahu kalau Rock akan mengubah penampilannya setiap kali menyelesaikan misi? Setelah selesai, dia akan membunuh dokter yang bekerja untuknya. Jadi tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Sekarang satu-satunya cara adalah membunuh 2 geng terkuat di sini. Di satu sisi adalah geng Yakuza Jepang. Bosnya adalah Yanagawa. Dia sangat kejam dan tidak menggunakan trik untuk mencapai tujuannya. Di satu sisi adalah Triad. Nama bos adalah Lee Chang. Kedua faksi itu seperti air dan api. Crawford menebak Rock ada di sini kali ini. Pasti menerima perintah dari salah satu bos. Itu seperti yang diprediksi Crawford. Rock melaju ke wilayah Triad. Lee Chang memintanya pergi dan merampok pengawal Yakuza hari ini. Juga meminjamkan dia 2 bawahan yang kuat, Wulti dan juniornya. Rock tahu betul, mereka seolah-olah mendukung. Tapi sebenarnya mengawasinya. Saat malam tiba, truk pengiriman Yakuza melaju keluar dari gudang. Itu segera diblokir oleh penjaga gerbang. Ternyata Triad telah menyuap orang. Rock kemudian memerintahkan semua junior Yakuza untuk mati. Rock menemukan barang yang akan dikirim. Mobil mewah hanya untuk menutupi mata. Kuda emas baru adalah target utama. Setelah menyelesaikan tugas, Lee Chang meminta seorang wanita cantik untuk membawa gaji ke kamar Rock. Kecantikan bermata biru berambut pirang memasuki kamar. Tapi dia hanya peduli dengan uang di atas meja. Bahkan tanpa memandangnya, dia mengambil satu. Dia adalah Rock, pembunuh paling terkenal. Belum lama ini dia baru saja menyelesaikan misi. Itu sebabnya mendapat gaji besar. Namun begitu tugas selesai, polisi pun tiba di lokasi. Crawford menebak melalui otopsi. Tentunya seseorang di industri ini terlibat. Jika tidak, orang-orang ini sama sekali tidak akan bertindak secepat itu. Jadi dia menemukan polisi yang paling mencurigakan. Setelah siksaan bertanya, dia mengatakan bahwa orang di belakang adalah Triad dan dia juga bekerja sama dengan Triad untuk merampok Yakuza. Crawford memiliki bukti nyata sehingga Crawford dapat melanjutkan penangkapan. Tapi saat mereka keluar dari pintu, sebuah peluru mengenai dada pria itu.
Ternyata Rock sudah menemukan jawabannya. Setelah berurusan dengan pria itu, dia meninggalkan tempat kejadian. Saat Crawford dan yang lainnya lari, Rock sudah pergi. Setelah Crawford kembali ke stasiun, dia sangat marah. Dalam benaknya, adegan keluarga Tom dibunuh. Sekarang dia hanya perlu menembakkan pistol untuk melampiaskan amarahnya. Sisi lain Rock kembali ke wilayah Triad. Laporkan kemenangan ke Lee Chang. Lee Chang juga sangat senang dengan ekspresinya. Tapi Wu Ti sangat tidak senang. Dia menyuruh Rock untuk tidak terlalu sombong. Hanya dia yang menjadi kepala pelayan Triad. Rock tidak peduli dengan tantangan Wu Ti. Karena targetnya bukan hanya Triad kecil. Di malam hari, Rock sengaja mengenakan pakaian Yakuza untuk mencari adik laki-laki Wu Ti. Dia juga menggunakan pisau Yakuza untuk membunuhnya. Sebelum pergi, dia sengaja meninggalkan petunjuk. Keesokan harinya Crawford dan tim polisi menerima laporan. Buat mereka mengira kedua faksi telah menyatakan perang. Crawford percaya bahwa sekarang kedua belah pihak hanya perlu dikalahkan. Kemudian tim investigasi akan meringkasnya secara singkat. Pada saat yang sama, Wu Ti mengetahui bahwa saudaranya telah dibunuh dan menjadi sangat marah. Dia berharap Lee Chang bisa membalaskan dendam saudaranya. Namun karena keluarganya, Lee Chang tidak mau memulai perang dengan Yakuza. Wu Ti mendengar ini di dalam hatinya yang penuh kebencian. Sebelum Lee Chang selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Pada saat itulah Rock menghentikan Wu Ti. Beri dia kotak korek api. Wu Ti melihat alamat di kotak korek api, dan mengerti apa maksud Rock. Sore harinya, Wu Ti langsung mengirim orang untuk membunuh Yakuza. Dan membunuh bawahan terpercaya Yanagawa. Menyebabkan kedua faksi secara resmi menyatakan perang. Tujuannya tercapai, Rock langsung memanggil Lee Chang. Katakan padanya apa yang dilakukan Wu Ti. Rock kemudian pergi menemui putri Yanagawa, Kira. Dia ingin menyewa Rock untuk membunuh seluruh keluarga Lee Chang. Dan mengirim beberapa orang untuk mengawasinya. Malam itu Lee Chang ada di mansion. Bersiap untuk mengevakuasi seluruh keluarga. Tanpa mengetahui Yakuza mengepung tempat ini. Lee Chang di kantor sedang mengumpulkan barang. Saat ini, Wu Ti tiba-tiba masuk. Dia menyalahkan Lee Chang. Setiap hari pergi ke pasar untuk melihat orang membunuh ayam. Tapi dia hanya ingin melarikan diri. Lee Chang menganggap masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jadi mengeluarkan pistol. Saat ini Rock juga datang. Setelah beberapa langkah, dia bisa menghadapi Wu Ti. Melihat itu, Lee Chang menembak Wu Ti beberapa kali lagi. Ketika Lee Chang mengira semua orang aman, Rock segera membunuhnya. Saat ini, para pembunuh di luar juga berurusan dengan para penjaga. Rock kemudian pergi ke istri dan anak Lee Chang. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia melapor ke Kira. Tetapi mereka masih bersikeras untuk memeriksa. Saat ini, Rock langsung mengambil pisau mereka. Setelah berurusan dengan orang banyak, Rock membuka pintu mansion. Ternyata istri dan anak Lee Chang belum meninggal. Adegan tadi difilmkan oleh anak buah Crawford. Saat ini, Yanagawa secara pribadi pergi ke tempat pertemuan. Tapi baru saja turun dari pesawat, Crawford membawa orang-orang. Tunjukkan pada Yanagawa foto yang baru saja diambil. Tapi Yanagawa tidak mengaku pernah bertemu Rock. Crawford tidak mau buang waktu. Karena dia mencapai tujuannya. Crawford baru saja pergi saat Rock membawa 2 peti. Dia secara pribadi menyerahkan kuda emas itu kepada Yanagawa. Yanagawa sangat senang saat melihatnya. Kemudian dia memberi Rock sekoper uang. Tapi ketika dia melihat gambar di dalamnya, Rock tahu dia sudah terbuka. Rock kemudian dikawal oleh bawahan Yanagawa. Saat ini, Yanagawa mengambil kuda emas itu dan mengguncangnya. Kuda itu segera terbelah menjadi 2 bagian. Sepertinya Rock juga bermain dengannya. Semuanya ada dalam rencananya. Rock di lobi diarahkan oleh moncong senjata. Saat ini, Yanagawa membawa bawahannya ke bawah. Rock baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan menekan tombol. Saat ledakan berakhir,
Bawahan Yanagawa semuanya mati, hanya dia yang tersisa. Dia bangkit dan bertanya mengapa Rock melakukan itu. Baru sekarang Rock mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia adalah Tom. Tahun itu dia membunuh Rock yang asli. Tetapi kematian istri dan anak-anaknya tidak dapat diubah. Jadi untuk membalas dendam, dia telah berdiri tegak dan selalu menjadi mata-mata di sisi Yanagawa hanya untuk menunggu hari ini. Setelah mengatakan itu, mereka berdua bergegas ke pertarungan pedang. Tapi Yanagawa sama sekali bukan lawan Rock. Setelah beberapa saat dia dikalahkan. Sebelum dia meninggal dia memberitahu Rock. Crawford tahun itu yang mengungkapkan alamat rumah Tom. Saat ini, Rock juga menjual kredit dan keraguan. Dia dengan marah membunuh Yanagawa. Kemudian memutuskan untuk mencari Crawford untuk mencari tahu. Kemudian keduanya bertemu di sebuah gudang. Tapi Crawford tidak mengatakan apa-apa dan bertengkar dengan Rock. Sekarang keduanya sama. Rock memberitahu Crawford tentang identitas aslinya. Crawford melihat dari dekat ke mata yang dikenalnya di hadapannya. Dia sudah mengerti. Crawford menjelaskan kepada Tom. Tahun itu dia masih berkolaborasi dengan Yanagawa. Tapi tidak menyangka Yanagawa begitu kejam. Untuk menebus kesalahan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan bukti kejahatan Yanagawa untuk membalaskan dendam untuk Tom. Tapi Rock merasa semuanya harus berhasil. Tom sudah mati, sekarang aku Rock. Tapi pistol diarahkan padanya dari jauh. Saat orang itu hendak menarik pelatuknya, Crawford menghalangi wajah Rock. Dosa-dosa dia yang harus tanggung sendiri. Crawford memberikan hidupnya untuk Rock. Permusuhan mereka berakhir. Rock juga meninggalkan kota. Seperti yang dia katakan. Tom sebelumnya mati, sekarang dia adalah pembunuh Rock.